Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Open Podcast. Woo! Oke guys, kali ini di sore ini kita podcast di Grand Zuri. Gimana bang? Grand Zuri Hotel. Asik gak? Wis, Asik ya. Thank you banget untuk manajemennya udah support tempat di sini. Thank you banget. Jadi Grand Zuri ini hotel yang paling baru di Kalimantan Barat, Ketapang bang. Iya. Ya? Di Ketapang baru. Di Ketapang baru ya. Mudah-mudahan nanti semakin ramai bang ya. Amin. Amin. Oke guys, sore ini kita bikin tema. Tapi sebelum tema itu kita mulai, jadi perkenalkan dulu, nama saya Angga Persing. Nama saya Ari. Oke guys, kali ini kita bakalan seru-seruan bareng, bikin fun bareng, bikin enjoy bareng, dan kita bakal nanti menceritakan tentang temanya adalah teman tapi mau. Jadi bukan pacar ya berarti ya? Bukan ya, teman tapi mau. Teman rasa pacar. Berarti kayak aku mau pakai kamu gitu ya? Enggak. Jadi gini guys, selama ini untuk anak-anak muda nih ya, biasanya kan katanya aku inginnya sahabatan aja deh, gitu kan? Aku pinginnya sahabatan aja deh. Kakak, namanya tuh kakak adik ketemu gede. Iya. Zaman sekarang ini kan kakak adik kepingin ketemu gede. Nggak taunya gede yang sebelah mana ini. Itu lah. Kakak adik ketemu gede lalu enggak. Kadang-kadang. Kebiasaan Ya. Kadang-kadang kebiasaan. Ujung-ujungnya maaf kelupaan gitu kan. Kelepasan. Sorry saya tembak dalam. Ya. Oke guys, kita mulai langsung aja. Ini temanya adalah TTM, teman tapi mau. Dan kali ini kita akan sedikit cerita kehidupan kita sehari-hari ya, untuk merasakan apa yang dinamakan tuh teman tapi mau, yang kita rasa ini nanti kita bakalan ungkapin teman tapi mau. Sebelum itu kita minum dulu. Jangan minum dulu. Jadi gini, oke, kita akan jelasin ya. Nanti kita jawab, ibaratkan kita tuh ngobrol dengan santai dan harus dengan argumen kita pribadi ya. Oke ya. Oke, yang pertama, pernah nggak sih lo ngerasain kalau pacar lo direbut teman sendiri atau direbut orang lain? Kalau aku sendiri sih dalam seumur hidup ini. Dalam seumur hidup direbut teman nggak pernah sih, Mas. Kenapa nggak pernah? Cuman hampir. Hampir direbut. Iya. Itu. Tapi nggak kesampaian. Tapi nggak sampean ya? Aku sih pede aja. Oh, pede. Iya. Kan gini ceritanya, aku punya pacar, terus dia punya teman. Temennya bukan teman aku, tapi teman pacar aku. Oh, ya, teman pacar gitu. Aku. Terus pas aku jalan bareng sama pacar kan, itu dia sering kayak ikut-ikutin gitu, Mas. Oh, jadi pura-puranya itu sok-sokan kayak ibaratkan ngikut aja, awalnya ngikut sesuatu. Gitu. Jadi kita nggak ngerasa padahal dia mungkin temannya. Kita sebagai laki-laki kan bilangnya itu temannya gitu kan. Iya. Terus pas di suatu waktu ya aku tanya sama pacar aku, yang itu sebenarnya siapamu sih? Kok sering banget ikut-ikutin kita kan? Mungkin juga asistennya kali ya. Jadi mungkin bisa asisten, mungkin bisa teman dekatnya atau gimana gitu kan. Tapi kita sebagai laki-laki kita kayak gitu Mas bilangnya. Bilangnya. Dia bilang kayak apa namanya? Itu dia tuh udah anggap aku kayak adiknya sendiri. Oh gitu. Dia pacar aku bilang ke aku kayak gitu. Oh. Jadi anggap aja itu abangku gitu. Iya, kayak abang adik. Ya itu abang adik ketemu gede itu. Dasar lo bang. Sukanya ngemorotin cewek orang. Itulah. Jadi kalau untuk saya pribadi ya, pernah nggak sih lo ngerasain kalau pacar lo direbut teman sendiri atau direbut orang lain? Ya kalau dibilang pernah, pasti pernah. Pernah banget. Mungkin kita ibaratkan gini. Ini teman sendiri nih. Teman Mas apa teman pacar Mas? Teman saya sendiri. Gila nggak? Teman saya sendiri. Itu teman gue itu nggak punya otak memang. Nggak, jadi gini, itu pagar itu. Jadi gini, mungkin cewek gue terlalu cantik. Pagar makan tanaman. Mungkin cewek gue terlalu cantik. Jadinya mereka tuh kayak
mikir, ih gila ya, cewek si ini cantik banget gitu. Nah dari situlah dia memang nggak punya cewek. Iya. Cuman dia ini apa bartender gitu. Oh dia bartender nih ya kan. Kita juga saya pernah kerja di salah satu klub malam juga gitu. Pernah kerja di sana. Ya itu satu partner lah paling enggak kan. Ketika disitulah kita partner kerjanya Mas. Partner kerja. Awalnya sih ya enjoy aja sih, hello dan segala macam. Dan cewek gua dulu itu Mas, dia itu ibaratkan pronovisnya. Pronovisnya. Jadi kayak pronovis itu bagian kayak gimana sih? Bukan pronovis, resepsionis. Oh ya, resepsionis itu kayak seperti yang registrasi dan segala macam itu kan. Ya kayak gitu. Itu dia itu bagian itu cewekku tuh. Nah, dari situlah ketika di si hello dengan teman-teman semua kan, itu namanya kerja kan ya profesional dong. Tapi di kala itu pas enakannya profesionalnya gitu kan, pas enak-enaknya gitu, kita nggak nganggap mereka itu punya ini itu gitu, maksudnya nganggapnya oh cuman sekedar temen nih gitu. Tapi lama kelamaan saya kok ada firasat tuh yang kayak kok gini sih, kok jadinya ketika saya berantem dengan si perempuan nih, yang sini kayak nenangin, sok-sok baik. Sok-sok baik. Ini ya, laki-laki kalau sosok baik depan perempuan, nah itu udah mulai mancing. Ada maunya itu. Ada maunya pasti. Iya. Ada maunya pasti. Itu pasti banget. Ada maunya. Pura-puranya, kamu kenapa sih? Masuk kan gitu. Itu mereka masuk dalam kehidupan yang perempuan ini kan. Jadi kayak kenapa? Kok kayak sedih banget? Iya. Kayaknya sok-sok lebih dewasa. Kayak gitu. Padahal dia masih kencingnya berdiri. Iya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Padahal kita juga kencing berdiri. Kencing. Jadi itu kayak apa ya, menurut saya itu seorang seperti itu tuh kayak nggak gentleman. Kalau memang lo suka kan ungkapin, gue suka sama pacar lo nih bro gitu. Enak kan? Iya. Fine secara kita bersaing secara sehat jadinya. Iya. Tapi kalau baku hantam itu Mas. Iya. Kalau dibilang mau baku hantam, kalau dia berani bilang kayak gitu depan Mas, kayaknya itu bakalan baku hantam itu. Ya itu pasti. Cuman aku mikirnya gini, buat apa saya bertengkar dengan teman sendiri gitu kan. Tapi kalau memang perempuan tuh milih saya, ya udah gitu. Tapi malah sebaliknya itu kayak ngerasa dia itu milik saya, cuman ada sisi setengahnya milik dia. Kan binatang. Itulah. Anjing. Pokoknya itu. Jadi ini pertanyaan yang kedua ya. Pernah nggak sih lo ngerasain sahabat rasa pacar tapi nggak pernah diungkapin? Sahabat rasa pacar tapi nggak pernah diungkapin. Jadi kayak macam mungkin kita waktu kapan gitu kan. Jadi pada waktu itu aku masih SMA Mas. Aku pernah ngerasain itu. Terus? Ya sering ngerjakan tugas bareng. Oh iya awalnya kayak ngerjakan tugas. Terus itu waktu itu sama sahabat ya ngerjakan tugasnya ya. Iya kan sahabat dulu. Kan teman satu kelas. Oh teman satu kelas. Iya, jadi iya benar. Itu teman-teman kan sering nongkrong bareng, ngumpul-ngumpul bareng gitu. Ya, ngerjain PR bareng-bareng. Oh. Terus muncullah perasaan. Dari situ ya kan. Dari situ muncul perasaan kan. Tapi nggak diungkapkan. Nggak diungkapkan sama sekali. Iya, nggak diungkapkan sama sekali. Kayak ngerasa kan kayaknya gimana Mas ya? Kalau kita punya chemistry sama seseorang kan pasti beda. Iya. Ketika kita mendapatkan chemistry dari seseorang itu beda. Cuman kami sama-sama nggak berani ngungkapin perasaan. Jadi kayak ibaratkan itu kita kayaknya kan dia pandai memahami aku juga pandai memahami dia kayak gitu loh. Cuman kita malu gitu kan. Iya, malu. Kalau Mas sendiri gimana? Pernah nggak? Pernah. Jujur saya pernah. Ya. Pernah. Waktu itu saya suka sama sahabat sendiri. Dulu itu kita tuh gini, apa ya, rumah kita tuh
agak lumayan lah kalau seandainya rumah rumah saya di sini gitu kan, punya perempuan tuh agak sebelah jauh di sana. Cuman mereka itu kalau pagi mainnya ke rumah saya, main ke rumah kan, ke rumah pagi. Iya, sopan ke orang tua itu, sopan, enjoy, dan terus orang tua nyuruh masuk aja gitu ke kamarnya gitu, di kamar gitu, terus habis itu ngajak main pagi-pagi tuh, mas main apaan, ayo cepetan itu kita main. Lo jangan main di sini, saya bilang. Enggak, bukan main itu ya, bukan main itu, mas. Baca. Maksud itu main bareng mungkin. Dia kan sopan. Jadi sopan. Iya. Bukan sopan ya, beda. Sopan itu kan sedang, jadi kalau sopan itu dia menghormati. Cuman aku ngajak dia tuh selalu ngajak kalau pagi tuh, yuk mas kita jalan yuk, gitu nongkrong gitu. Pagi-pagi biasanya sering nongkrong sama dia tuh ke pantai. Nah, jadi ke pantai gitu. Nongkrong sama dia tuh ke pantai pagi-pagi itu kayak kita ngerasa tuh, wah, kok aku harus bangun pagi terus ngajak dia tuh kayak seolah-olah tuh ya aku harus ada buat dia gitu. Di saat dia sedih, di saat dia senang gitu. Pasti nanti giliran kita ke rumahnya gitu main, dan itu welcome banget, kenalkan ini temanku, ini sahabatku. Jadi welcome banget. Ketika di satu titik itu saya itu ngerasa kayaknya boleh deh jadikan pacar gitu. Kayaknya boleh deh jadikan pacar. Cuman yang saya pikirkan tuh jangan gitu. Takut ini apa? Dia kan waktu itu suka dengan orang lain juga. Takutku ada yang suka dengan orang lain, cuman aku nggak mau kayak buat apa, kita kan sahabatan aja gitu. Cuman kalau secara takut merusak hubungan orang lain, persahabatan kita itu benar. Merusak hubungan persahabatan kita, akhirnya ya kita kan namanya teman, ya udah kita tetap harus sahabat gitu kan. Tapi ketika itu dia disakiti dengan orang, larinya tetap ke sahabatnya kan. Itu curhatnya kayak gitu. Jadi kayak ngerasa kayak gitu mas. Itulah juga kayak gitu. Iya kan, kayak gitu kan. Ketika masuk ke dalam kehidupan kita, jadi kita tuh kayak ngerasa nyaman di kehidupan mereka kan. Ya bener. Kita tuh kayaknya sebelum mencoba udah berasumsi ke depannya, kayaknya kita udah tahu. Soalnya kalau pacaran nanti bakalan putus, nanti bakalan nggak nyapa lagi. Iya, nggak nyapa lagi, jadi nggak teman lagi, jadi kayaknya padahal kita belum mencoba gitu. Belum mencoba pacaran sama dia, tapi kok kita berasumsi, wah kalau putus ini aku nggak bisa temenan lagi sama dia. Itu yang ditakutkan. Iya benar itu benar. Kalau putus dengan dia, aku nggak bisa berteman, terus aku nggak bisa main ke rumah dia, apalagi. Padahal kalau seandainya di posisi kita udah sekarang, udah ditembak. Iya. Kalau sekarang kan beda kita lagi. udah pengalaman udah banyak. Sombong amat. Rugi. Tapi sekarang lo nyesel kan. Nyesel kayak ada lagunya itu kan. Iya. Tapi Yong Alek. Yonglek. Aduh. Oke, kita alih dengan pertanyaan ketiga nih. Siapa artis cewek yang paling lo kagumi banget? Kenapa? Artis cewek yang paling lo kagumi banget, mengapa? Aku sih kalau artis cewek kagumnya sama Agnes Mo. Agnes Mo ya? Wah, itu luar biasa tuh. Because Agnes Mo energik and body atlet. Karena Agnes Mo itu karirnya mulai dari kecil sampai besar itu gila banget tuh. Dia kalau udah di panggung gitu kan. Agnes Mo itu kalau di Amerika itu terkenal loh mas. Iya terkenal. Iya. Dan pernah dia kan bikin album yang Coke Battle, nama judul lagunya itu Coke Battle kan. Nah itu tuh terkenal banget sampai di orang-orang di Indonesia juga suka. Iya. Karena itulah. Cuman lebih terkenalnya di negara luar. Iya. Genre-genrenya itu semacam kayak pop kan. Ada yang pop kan, yang sedih banget ada lagunya, yang energik banget kan ada gitu. Tapi ini loh, rata-rata kan kalau penyanyi itu kadang-kadang penyanyi itu dia tuh nggak bisa yang kayak ngedance dan segala macam. Tapi kalau Agnes nilai plusnya di situ. Jadi artis itu harus mempersiapkan, ibaratkan itu untuk menghadapi audiensnya.
harus dia siapkan, dan lagunya, terus lagu ini ngedance-nya beda, lagu ini ngedance-nya beda, itu keren banget. Oke, kalau saya pribadi sih, siapa artis cewek yang paling lo kagumi banget? Kalau untuk masalah cewek, untuk seniman ya, untuk senimannya itu semua cewek saya suka. Maksudnya untuk artisnya ya, semua cewek saya suka. Iya, ya sama. Cuman kan yang disukai banget gitu loh. Oh, yang disukai Ya. banget. Kalau yang disukai banget cewek itu kayak ini, ini yang beneran atau yang sukanya biasa-biasa tuh suka yang benar-benar Mas kagumi. Yang benar artis cewek. Artis cewek yang benar-benar saya kagumi itu Ariel Tatum. Wih. Emang Ariel Tatum artis? Model? Iya, kan udah jadi artis. Oh iya. Kan iya. Bisa, dia kan pernah main film FTV kan? Iya. FTV, dan itu kayak apa ya? Boleh. Iya kan? Ya kita sebagai laki-laki kita nggak munafik untuk melihat cewek cantik kan? Nggak, beneran. Jadi menurut saya itu cantik banget gitu. Cantik tuh nggak perlu yang mahal, cantik tapi kelihatan gemes aja. Iya, gemes gimana? Tapi kalau saya ada dua juga. Jadi ada dua sih. Yang orang yang saya ini ya, maksudnya ibaratkan yang saya kagumi sih Ariel Tatum yang pertama, yang kedua adalah Amanda Manopo. Yang lagi sekarang lagi bucin bercintanya dengan Bang Billy itu kan. Iya. Nah, kan. Itu tuh kalau menurut saya itu Amanda Manopo itu apa ya? Dia tuh kayak mukanya tuh kalem. Kalau nggak dilihat satu hari itu kayak ngangenin gitu. Bener. Asli. Jadi tuh diibaratkan perempuan-perempuan yang lebih cantik. Kalau saya milih ya, maksudnya saya milihnya Amanda Manopo. Mukanya itu kayak seolah-olah itu gimana ya? Iya. Kalem, ngangenin dan enjoy gitu. Jadi ya kita boleh wajar dong, kita kagum dong. Iya, kagum dengan apa itu? Normal lah, normal. Cewek. Oke, kita langsung lanjut aja. Yang keempat, pernah nggak nembak cewek tapi nggak diterima? Nembak cewek tapi nggak diterima. Ini sih rasanya malu banget. Nembak cewek tapi nggak diterima. Pernah, Mas. Tapi dulu itu, Mas. Itu waktu masih SMP. Itu waktu masih usia SMP. Masih usia SMP ya? Iya. Aku kelas 2. Kelas 2 SMP. Wow, kelas 2 udah pacaran ya? Iya, udah. Iya, tapi ya cuman kayak kepengen pacaran gitu. Terus aku tuh suka lihat cewek itu kan. Cantik, Mas, orangnya, Mas. Cuman ya yang namanya masih SMP kan, belum mengenal passion, belum mengenal apa itu hati, apa itu cinta ya. Iya, benar-benar. Cuma sekedar benar-benar suka. Cuma polos gitu loh, Mas. Kayak masih kita masih lugu lah, nggak ngerti yang namanya apa-apa. Lugu. Tapi yang udik. Itulah. Jadi tuh kayak semacam apa ya, cinta monyet gitu kan? Iya. Cinta monyet. Itu nggak ada persiapan sama sekali. Ya, suka sama cewek itu ya tembak aja. Kayak ini ya, Mas ya. Kayak misalnya aku ketemu nih sama cewek ini kan. Terus aku suka kan sama ini. Sama sifatnya aku suka, sama wajahnya aku suka, bodinya aku suka, tanpa memikirkan aku tuh harus punya persiapan. Aku tuh harus punya perjuangan agar dia terpikat oleh aku. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada dilakuin sama sekali, Mas. Namanya juga cinta monyet kan? Iya, namanya juga cinta monyet. Suka-sukaan. Dan pernah nggak nembak cewek tapi nggak diterima? Kalau saya pribadi pernah sih. Suka sama salah satu seseorang gitu kan. Cuman ya itulah. Kadang-kadang kembali ke perempuannya lagi. Kadang-kadang perempuan itu juga bisa milih ya. Perempuan itu ditakdirkan jadi cantik tapi bisa milih. Iya nggak? Bener nggak? Iya, perempuan tuh kalau sadar dia cantik, itu kalau kita nggak pandai-pandai, dia malah banyak tingkah lakunya. Iya, justru makanya udahlah bagus kita suka dengan seseorang, kita tembak dia, tapi kita nggak diterima, nggak masalah.
mungkin dia mau cari yang lebih cantik, yang lebih ganteng gitu kan, bisa jadi. Jadi nggak semua itu, ya namanya kita masih masih ini ya, nggak pakai hati ya, Iya. masih suka-sukaan ya, namanya juga Iya. cinta monyet. Iya. Wajar itu pernah sih, saya pernah. Oke, yang kelima ini, pernah nggak sih lo ditembak cewek tapi lo nggak nerima? Ini sebaliknya ya. Sebaliknya. Sebaliknya ya. Berarti ya tadi yang tadi kita yang nembak. Iya. Tapi giliran sekarang ini cewek yang nembak. Dan kita nggak nerima. Ah, itu. Pernah banget. Pernah. Saking banyaknya nggak kehitung ya. Astaga. Gimana? Coba ceritain. Jadi itu masa-masa SMA, Mas. Masa-masa SMA. Ya, masa SMA ya aku udah mulai suka merapikan rambut. Iya. Suka berpakaian yang rapi. Itu udah mulai ya. Udah mulai tahu fashion lah ya. Iya, udah mulai mengenal sepatu dan apa iya, itu kan harus bersih, pokoknya harus harus ganteng di hadapan dia udah gitu mengenal kan. Cara berpakaian yang baik dan benar. Mungkin ke fashion belum. Iya. Ke fashion belum, tapi cara berpakaian yang baik dan benar itu udah tahu. Ya, yang baik itu ya kayak gini, ini cocoknya aku nih kayak gini gitu loh, Mas. Terus ya, dan di situ kan itu bukan satu kelas, Mas, beda kelas. Iya, beda kelas. Jadi itu dia sering lewat. Terus kalau lewat itu arah matanya itu kok ke aku kayak gitu. Oh, eye contact ya, eye contactnya. Kayak ICUC. Kayak iya, kita sebagai laki-laki kalau kita memandang seseorang perempuan, dari kita lihat tatap matanya aja ketika dia ngerespon, itu kayak kita ada rasa juga, dia ada